Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mislin Asmiati selaku moderator dan presentator dari kelompok pengembangan pembelajaran PKN SD. Di sini saya dengan rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan media pop-up book untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap pembelajaran Pancasila. Baik, langsung saja ke pemateri, yaitu Nurul Alfiah dan Siti Nur Arana, dipersilahkan. Bab 1. Latar belakang masalah penggunaan media pop-up book dirasa tepat digunakan dalam pembelajaran untuk mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa karena tampilan yang menarik. Penyampaian dari media ini secara tertulis maupun lisan. Pop-up book merupakan jenis buku timbul dalam bentuk 3 dimensi dalam bagian tertentu jika dibuka. Prinsip pop-up book adalah lipatan dalam buku yang saat tertutup akan terlihat seperti buku biasa, dan perbedaannya yaitu pada saat dibuka. Pada siswa kelas 3 SD, pop-up book sesuai dengan fase mereka dapat mengeksplorasi hal baru, melakukan pembelajaran bermakna secara langsung melalui tampilan media sehingga karakteristik penggunaan media bisa sesuai dengan perkembangan siswa. Kami menggunakan 2 rumusan masalah. Masalah yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan media pop-up untuk pembelajaran Pancasila bagi sekolah dasar. Terus rumusan masalah yang kedua, bagaimana peningkatan pemahaman terhadap pembelajaran Pancasila setelah menggunakan media pop-up book. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis menambah literatur terkait media pembelajaran berbasis interaktif di bidang pendidikan. Selanjutnya, manfaat praktis. Memberikan alternatif media pembelajaran yang menarik bagi guru dan siswa dalam mengajar Pancasila serta meningkatkan pemahaman siswa secara efektif dan interaktif. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Pengembangan media pembelajaran yaitu proses sistematis untuk merancang pengembangan dan pengevaluasian produk pendidikan. Langkah-langkah utama dalam model ini adalah potensi dan masalah pengumpulan data, desain produk, validitas desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, dan produk akhir. Yang B, media pop-up book. Itu adalah produk kami, yaitu buku dengan elemen 3 dimensi yang dapat bergerak saat halaman dibuka sehingga menciptakan pengalaman visual yang lebih menarik bagi pembaca. Menurut Sujana dan Rifai 2010, media visual seperti pop-up book efektif dalam meningkatkan perhatian dan pemahaman siswa terhadap materi. C. Pembelajaran Pancasila di SD. Pembelajaran Pancasila bertujuan membentuk siswa menjadi warga negara yang memiliki karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Berdasarkan kurikulum Merdeka dan kurikulum 13, materi Pancasila diajarkan sejak dini untuk menanamkan nilai gotong royong, keadilan, toleransi, dan cinta tanah air. Selanjutnya, D. Penelitian yang relevan. Hasil validasi menunjukkan bahwa pengembangan media pop-up book dengan materi Pancasila yang dikembangkan oleh peneliti dinyatakan sangat layak digunakan sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran. Berdasarkan penelitian sebelumnya, media pembelajaran pop-up book dinyatakan layak digunakan pada sekolah umum, namun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada lokasi dan mata pembelajaran, yaitu di SDN 1 Padasuka dan fokus pada pembelajaran Pancasila. E. Kerangka berpikir. Pengembangan pop-up book sebagai media pembelajaran Pancasila diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa dan membentuk karakter kebangsaan yang kuat melalui pendekatan yang inovatif dan relevan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dilakukan, peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut. Media pengembangan yang akan dibuat berupa media pop-up book memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman siswa sekolah dasar terhadap materi pembelajaran Pancasila. Hipotesis ini didasarkan pada konsep bahwa penggunaan media pembelajaran yang interaktif dan menarik seperti pop-up book dapat mempermudah proses belajar siswa sehingga materi yang disampaikan menjadi mudah dipahami dan diingat. Dengan demikian, media ini diharapkan dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam meningkatkan kualitas belajar Pancasila di tingkat SD. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis menambah literatur terkait media pembelajaran berbasis interaktif di bidang pendidikan. Selanjutnya, manfaat praktis. Memberikan alternatif media pembelajaran yang menarik bagi guru dan siswa dalam mengajar Pancasila serta meningkatkan pemahaman siswa secara efektif dan interaktif. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Pengembangan media pembelajaran yaitu proses sistematis untuk merancang pengembangan dan pengevaluasian produk pendidikan.
Langkah-langkah utama dalam model ini adalah potensi dan masalah pengumpulan data, desain produk, validitas desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, dan produk akhir. Yang B, media pop-up book. Itu adalah produk kami, yaitu buku dengan elemen 3 dimensi yang dapat bergerak saat halaman dibuka sehingga menciptakan pengalaman visual yang lebih menarik bagi pembaca. Menurut Sujana dan Rifai 2010, media visual seperti pop-up book efektif dalam meningkatkan perhatian dan pemahaman siswa terhadap materi. C. Pembelajaran Pancasila di SD. Pembelajaran Pancasila bertujuan membentuk siswa menjadi warga negara yang memiliki karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Berdasarkan kurikulum Merdeka dan kurikulum 13, materi Pancasila diajarkan sejak dini untuk menanamkan nilai gotong royong, keadilan, toleransi, dan cinta tanah air. Selanjutnya, D. Penelitian yang relevan. Hasil validasi menunjukkan bahwa pengembangan media pop-up book dengan materi Pancasila yang dikembangkan oleh peneliti dinyatakan sangat layak digunakan sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran. Berdasarkan penelitian sebelumnya, media pembelajaran pop-up book dinyatakan layak digunakan pada sekolah umum, namun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada lokasi dan mata pembelajaran, yaitu di SDN 1 Padasuka dan fokus pada pembelajaran Pancasila. E. Kerangka berpikir. Pengembangan pop-up book sebagai media pembelajaran Pancasila diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa dan membentuk karakter kebangsaan yang kuat melalui pendekatan yang inovatif dan relevan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dilakukan, peneliti mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut. Media pengembangan yang akan dibuat berupa media pop-up book memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman siswa sekolah dasar terhadap materi pembelajaran Pancasila. Hipotesis ini didasarkan pada konsep bahwa penggunaan media pembelajaran yang interaktif dan menarik seperti pop-up book dapat mempermudah proses belajar siswa sehingga materi yang disampaikan menjadi mudah dipahami dan diingat. Dengan demikian, media ini diharapkan dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam meningkatkan kualitas belajar Pancasila di tingkat SD. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian dan desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau research and development dengan mengadaptasi model Borg and Gould. Model Borg and Gould terdiri dari penelitian awal, pengembangan rancangan produk, uji coba produk, revisi, hingga diseminasi. Penelitian ini menggunakan desain penelitian one group, pretest, post-test, design. Dalam penelitian ini terdapat pretest sebelum diberikan perlakuan dan post-test setelah diberikan dan sampel. Populasi penelitian menurut Arikunto 2006-130, populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Penelitian hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subjeknya tidak terlalu banyak. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 di SD Negeri 1 Padasuka Timur yang berjumlah 40 anak dan 2 kelas yang berbeda atau rambel. Sampel penelitian menurut Sugiono 2008-118, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi, dalam penelitian ini, peneliti tidak mungkin mengambil sampel dari semua siswa yang berjumlah 40 orang. Definisi operasional variabel. 1. Media pop-up book. Buku interaktif dengan elemen pop-up yang menyajikan informasi tentang kebudayaan lokal dan nilai-nilai Pancasila, dirancang untuk menarik perhatian siswa. 2. Pemahaman siswa tentang Pancasila. Diukur melalui pretest dan post-test 20 soal pilihan ganda. Untuk peningkatan dianggap signifikan jika skor post-test meningkat minimal 20% dibandingkan pretest. Ketiga, interaksi siswa dengan media. Diobservasi melalui partisipasi aktif dalam diskusi dan kemampuan siswa menjelaskan informasi yang diperoleh dari media. D. Teknik dan instrumen penelitian. 1. Teknik pengumpulan data. Observasi dilakukan untuk mengamati interaksi siswa dengan media pop-up book selama proses pembelajaran. Bertujuan menilai tingkat keterlihatan siswa dan efektivitas media dalam menarik perhatian mereka. Pretest dan post-test digunakan untuk mengukur pemahaman siswa tentang kebudayaan lokal dan Pancasila sebelum dan sesudah menggunakan media. Kuesioner diberikan kepada siswa untuk memperoleh umpan balik mengenai pengalaman mereka menggunakan media pop-up book, meliputi aspek ketertarikan, pemahaman, dan kesulitan yang dihadapi. Selanjutnya yaitu rencana anggaran pembuatan produk pembelajaran. Komponen bahan produksi.
uraian kertas karton, lem kertas, gunting, kardus. Dikarenakan kami sudah mempunyai barang-barang yang seperti gunting, kardus, dan lainnya, jadi yang diperlukan yaitu kertas karton, lem kertas, sekitaran 10 lembar, lemnya sekitaran 2. Biaya satuannya 5.000 sampai 12.000. Totalnya sampai 75.000. Lalu di sini desain cetak. Kami di sini menggunakan desain ilustrasi dari pembelajaran Pancasila. Itu sekitaran membutuhkan 30, harganya sekitar 1.000 sampai 2.000. Habisnya kurang lebih sampai 90.000. Lalu kami menyediakan di sini dana termin pertama yaitu 300.000. Sisa dana termin pertama yaitu kurang lebih 155.000 rupiah. RAB dari kelompok kami yang berjudul Pengembangan Media Pop-up Book untuk meningkatkan pemahaman siswa SD terhadap pembelajaran Pancasila. Kesimpulan berdasarkan penelitian, kesimpulannya yaitu meningkatkan pemahaman siswa SD terhadap pembelajaran Pancasila, bahwa media pop-up book efektif meningkatkan pemahaman siswa SD tentang nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal. Pengembangan media pop-up book menjadi alternatif untuk meningkatkan pembelajaran Pancasila sekolah dasar. Media pop-up book dapat membuat pembelajaran Pancasila lebih menarik dan efektif, sehingga dapat meningkatkan minat belajar. Dengan demikian, media pop-up book dapat berkontribusi dan meningkatkan kualitas pendidik di Indonesia.